Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, an-nabiyyul mustafa ila kafatil anam, basyiran wa nadhira wa hadiyan wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lamfaddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surah Ali Imran 159. Maka adapun karena rahmat dari Allah, kamu wahai Muhammad menjadi lembut bagi mereka, dan jika kamu berlaku keras dan berat hati, maka niscaya mereka akan berpaling darimu. Oleh karenanya, maafkan mereka, mintakan ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Maka apabila engkau telah menetapkan hati, maka hendaknya kamu bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyenangi orang-orang yang bertawakal. Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita kembali dapat bersimpuh di masjid kita ini untuk menunaikan kewajiban kita di setiap hari Jumat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kepada kita nurul iman dan nurul Islam, sehingga alhamdulillah cahaya iman dan cahaya Islam
terus menerangi kehidupan kita dalam waktu ke waktu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sosok yang paling utama di muka bumi, al-insan al-kamil, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang kita teladani, sosok yang kita anut, dan sosok yang harus kita berlaku, berbuat sesuai dengan petunjuknya. Oleh karenanya, menjadi kewajiban kita untuk mengenali, untuk mengetahui sirah nabawiyah, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap tindakannya, dalam setiap ibadah-ibadah yang beliau lakukan, dalam berbagai muamalat, perilaku kehidupan yang terkait dengan hubungan sosial, dan begitu seterusnya. Oleh karenanya, tugas kita adalah mempelajari sejarah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, setelah tahu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tugas yang kedua adalah bagaimana kita masing-masing dari umat Islam ini berupaya untuk melakukan apa yang disebut dengan ittiba' sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu upaya untuk ittiba', untuk mengikuti sunnah-sunnah, tradisi dalam perilaku keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tugas kita yang ketiga, setelah kita sendiri mampu untuk meniru, mengikuti ittiba sunnati Rasulullah, maka tugas yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita melakukan tabligh, kita melakukan dakwah. Ballighu anni walau ayat, sampaikanlah dari aku, kata Rasulullah, meskipun hanya satu ayat, yaitu upaya untuk menyampaikan pesan-pesan agung, pesan-pesan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, maupun pesan-pesan yang ada dalam sejarah, yang ada dalam sunnah, yang ada dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa yang dapat kita ambil teladan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menghadapi pasukan dari Yahudi dan Quraisy yang bersekongkol untuk menghancurkan Al-Madinah Al-Munawwarah di tahun ke-5 Hijriah, yang dikenal dengan Ghazwatul Khandaq atau Ghazwatul Al-Ahzab, perang Khandaq. Ada peristiwa menarik yang dapat kita teladani dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau dalam memimpin prosesi menghadang serangan dari persekongkolan Yahudi dan kafir Quraisy. Yang pertama adalah mengumpulkan para sahabat untuk wasyawirhum fil amri, yaitu membahas bagaimana nanti ketika pasukan itu menyerbu Al-Madinah Al-Munawwarah, strategi apa yang mesti dilakukan. Maka para sahabat usul memberikan masukan-masukan
Dan salah satu di antaranya adalah seorang sahabat yang bukan asli Arab tetapi berasal dari Parsi yang bernama Salman. Maka namanya dikenal dengan Salman Al-Farisi karena beliau berasal dari Parsi. Beliau mengusulkan strateginya adalah dengan cara membuat khandak, membuat parit, satu strategi yang janggal bagi kawasan Jazirah Arab ketika bermusuhan atau melawan atau perang saat itu. Tiba-tiba kemudian ada usulan untuk membuat parit, dan ketika kemudian dimusyawarahkan dengan yang lain, akhirnya ditetapkan bahwa khandak harus dibuat, parit harus dibuat, dan menerima usulan dari seorang yang bukan keluarga dari Rasulullah, bahkan bukan dari masyarakat Arab, tetapi dari suku atau dari bangsa yang lain. Dari sini kita bisa meneladani terkait dengan ilmu, terkait dengan teknologi, terkait dengan upaya strategi dalam mencapai kemenangan, bahwa ilmu itu ada di mana-mana. Ilmu itu dimiliki dari suku, bangsa, atau masyarakat mana saja. Manakala ilmu itu dianggap, disepakati bagus untuk dilakukan, dan kemudian ditetapkan fa idza azamta fatawakkal Allah, dan itulah yang kemudian diputuskan. Tidak pandang bulu, meskipun dari sahabat yang bukan sahabat utama, dari seorang yang hanya adalah ekspatriat dari Parsi, Salman Al-Farisi, tetapi idenya bagus, ilmunya bagus, maka kemudian ini diterima dan menjadi kesepakatan bersama. Peristiwa berikutnya ketika menggali parit, Rasulullah sebagai komandan, sebagai pemimpin perang, tidak kemudian sekedar Rasulullah menginstruksikan atau membuat program lalu membagi-bagi para sahabat untuk melaksanakan ini, mengerjakan itu, tetapi Rasulullah SAW langsung ikut terlibat menggali pasir. Bahkan diceritakan, diriwayatkan bahwa baju Rasulullah penuh dengan debu, penuh dengan kotoran karena bekerja menggali parit. Apa yang kita bisa ambil adalah bahwa sang ketua, sang kepala, sang pimpinan tidak hanya cukup dengan memerintah, tidak cukup hanya duduk di belakang meja, tetapi ikut bersama, bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kemudian ada peristiwa berikutnya, tatkala di tengah-tengah penggalian parit itu, tiba-tiba beberapa orang sahabat menemui sebongkah batu yang besar, sebongkah batu yang kuat, yang beberapa sahabat ini mencoba untuk memecahkan dengan palu, dengan godam. Apa yang terjadi? Para sahabat ini tidak mampu karena batu ini sangat besar dan sangat kuat. Laporlah kemudian beberapa sahabat ini kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membicarakan bagaimana caranya memindahkan batu yang besar ini atau memecahkan batu yang besar ini supaya tidak jadi lompatan bagi pasukan yang nanti akan menyerang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya di manakah batu itu, dan diajak ke lokasi.
Kemudian baginda Rasulullah meminta mana palu godamnya, mana martirnya. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dengan palu godam itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantam batu itu sekali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Dalam riwayat disebutkan batu besar itu kemudian hancur berkeping-keping bagaikan debu. Apa yang kita bisa ambil dari peristiwa ini? Bahwa sang jenderal, sang komandan, sang ketua, sang kepala haruslah sosok yang kuat, haruslah sosok yang bahkan tidak hanya fisiknya yang kuat, tetapi kuat intelektualitasnya, tetapi kuat spiritualitasnya. Syukur juga tentu saja kuat fisik, ekonomi, dan begitu seterusnya. Rasulullah adalah sosok yang kuat fisiknya, kuat intelektualnya, dan sangat-sangat kuat spiritualitasnya. Peristiwa berikutnya yang keempat adalah ketika waktu mulai sore dan kemudian ada seorang sahabat yang berbisik kepada Rasulullah SAW karena di rumahnya keluarganya menyiapkan makanan untuk makan siang atau makan sore. Rasulullah disampaikan kepada beliau agar ini tidak banyak, ini hanya cukup untuk 5 sampai 10 orang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, justru Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabat semuanya, untuk ikut menikmati sekaligus mensyukuri rizki yang dibuat oleh seorang sahabat ini. Itulah kemudian mereka bangkit dari kerjanya dan kemudian berduyun-duyun menuju ke rumah Jarir, ke rumah sahabat yang menyiapkan itu. Tentu saja Jarir galau, khawatir kalau tidak cukup, tetapi Rasulullah melakukan sesuatu. Rasulullah kemudian bertanya, di manakah makanan itu? Ditunjukkanlah ke tempat makanan itu. Kemudian diminta tempat-tempat untuk membagi makanan itu beserta sendok dan tempatnya itu. Maka setiap orang disuruh antri dan setiap orang diambilkan oleh Rasulullah SAW. Di setiap mangkoknya dibagi kepada seorang, dan begitu seterusnya. Semua antri, semua cukup, dan Rasulullah SAW makan yang terakhir, dan itu pun beliau juga cukup. Apa yang dilakukan dari baginda Rasulullah SAW merupakan ilmu yang luar biasa, keteladanan yang luar biasa, bahwa sang pemimpin mestinya adalah yang membagi, memperhatikan siapa-siapa mereka yang lapar, itulah yang duluan dibagi, tidak pemimpin itu sendiri yang duluan makan. Dan itulah Rasulullah kemudian membagikannya, dan semua cukup, semua berkah, dan semua turut menikmati. Jarir pun berbahagia karena ternyata makanan itu cukup untuk dibagi ke semuanya. Dan itulah pesan Rasulullah SAW, al-barakatu ma'al jamaah, bahwa keberkahan itu ada pada jamaah. Dalam setiap 2 porsi untuk makanan, 2 porsi cukup dimakan oleh 3 orang. Dalam 3 porsi dapat dimakan untuk 4 orang, dan begitu seterusnya. Itulah maka laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ditetapkan untuk kalian
pada sosok Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah, sebagai sosok yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharap Allah, hari akhir, wa dzakarallaha katsira, serta mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Insyaallah kita semuanya adalah manusia-manusia umat Islam yang yarjullah, mengharap Allah, mengharap agar hari akhir nanti adalah hari akhir yang husnul khatimah, hari akhir yang mendapatkan nikmat tiada tara, nikmat tak terbatas, yaitu surga. Dan oleh karenanya cara yang paling utama yang harus kita ikuti adalah bagaimana meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu banyak aktivitas Rasulullah yang harus kita teladani, tetapi sedikit demi sedikit, 1 poin, 2 poin yang bisa kita ikuti, pada akhirnya nanti insyaallah kita adalah termasuk orang-orang yang meneladani sosok yang kita utamakan itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dimulai dari praktik-praktik ibadah kita, sholat kita. Apakah sholat kita sudah sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zakat kita, apakah kita zakat, infak, sedekah, wakaf dan hal-hal yang berkaitan dengan berbagi, apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Puasa kita, apakah puasa kita yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, ini sudah sejalan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah puasa kita baru sebatas hanya haus dan lapar belaka? Dan begitu seterusnya yang berkaitan dengan ibadah. Begitu pula yang berkaitan dengan muamalah. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan muamalah kita. Bagaimana hubungan suami dengan istri, bagaimana hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, guru dengan murid, murid dengan guru, dan begitu seterusnya dalam hal muamalah, dalam hal jual beli, dalam hal transaksi, dan begitu seterusnya. Bagaimana kita upayakan untuk mempelajari sirah, kemudian ittiba sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah berupaya untuk tabligh, untuk dakwah, untuk berbagi ilmu yang kita miliki, pengalaman yang kita lakukan dalam hal meneladani Rasulullah, agar saudara kita, keluarga kita, tetangga kita juga turut menikmati perlakuan atau memperlakukan kehidupannya sesuai dengan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah pekerjaan yang berat, pekerjaan yang terus menerus ila muntahahul jannah, sampai ujungnya kita menggapai surga. Mudah-mudahan kita semuanya dapat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap tindakan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kondisi merugi kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal saleh serta saling wasiat-mewasiati dalam hal kebenaran serta dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rangka memperkokoh iman kita, dalam rangka memperbanyak amal saleh kita, dalam rangka saling wasiat mewasiati, saling pesan dan nasihat yang kita berikan, kita selalu berupaya untuk meneladani sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wahdul man khadala al-mu'minin wahdul man khadala al-muslimin. Allahumma Allah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi